Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya, terutama kelas 8 di channel Mahdi Bahtiar. Kita sekarang akan belajar pola bilangan segitiga Pascal. Ini bagian ketiga dari bab 1. Bab 1 itu judulnya pola bilangan dan pola konfigurasi objek. Ini bagian terakhir. Pertama kita lihat pola bilangan segitiga Pascal itu terdiri dari angka-angka ya. Susunan angka yang membentuk segitiga kalau digabungkan. Ini 1, kemudian kiri 1 juga, kemudian 1, kemudian ditambah 1 tambah 1 taruh di sini 2, kemudian 1 lagi, kemudian 1 lagi, kemudian 1 tambah 2 simpan di sini, kemudian 2 tambah 1, kemudian 1. Begitu seterusnya, ini juga berarti 1, kemudian 1 tambah 3, 3 tambah 3, 3 tambah 1, kemudian 1 lagi. 1, kemudian 1 tambah 4, 4 tambah 6, 6 tambah 4, 4 tambah 1, kemudian 1. Dan seterusnya gitu ya. Ini baris ke-1, baris ke-2, baris ke-3, baris ke-4, baris ke-5, baris ke-6, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Kita lihat di sini. Baris bilangan, jumlah bilangan, dan rumus. Masih tadi ya yang pola bilangan segitiga Pascal. Baris ke-1. Nah, baris ke-1 bilangannya kan tadi cuma 1. Kalau dijumlah ya cuma 1 ya, 1 doang. Rumusnya 1 itu, kalau 1 itu kan kalau dipangkatkan itu berapapun dipangkatkan 0, hasilnya 1 ya. Karena di sini berhubungan dengan angka 2, maka kita buat 1 itu 2 pangkat 0. Kemudian kita cari hubungan yang baris ke-1 ini. Pangkatnya supaya jadi 0 itu 1 dikurangi berapa? Supaya jadi 0 dikurangi 1 kan. Berarti kita bisa tulis sama dengan 2 pangkat 1 dikurangi 1. Nah, 1 yang ini nih ya, 1 yang itu, kemudian 1 yang belakang ini supaya jadi 0. Kenapa 2 pangkat 0? Karena 2 pangkat 0 itu 1. Sekarang baris yang kedua. Baris yang kedua itu angkanya 1, 1, 1 dengan 1. Kalau dijumlah ya 1 tambah 1, 2. Nah, 2 itu kalau dibuat pangkat berarti sama dengan 2 pangkat 1. Kemudian 2 pangkat 1 ini kita hubungkan tadi ya. 2 pangkat berapa supaya jadi 1, 2 pangkat 2. Yang 2 yang ini dikurangi 1 berarti kan. 2 pangkat 2 dikurangi 1. 2-nya ini ya, yang ini nih. Satunya supaya jadi 1, 2 dikurangi 1 itu 1. Baris ketiga juga sama. Baris ketiga bilangannya kan tadi ya 1, 2, 1. Kemudian kalau dijumlahkan 1 tambah 2 tambah 1, 4. 4 itu berarti sama dengan 2 pangkat 2 ya. Kita hubungkan lagi ke sini. 2 yang pangkat ini dapatnya dari 3 dikurangi 1. Berarti sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi 1. Ini dapetin 2 ini dari 1 tambah 1, 2. Tadi udah dijelaskan di awal ya. Kemudian yang keempat, 1, 3, 3, 1. Kalau dijumlahkan berarti 8 ya. 1 tambah 3, 4. 3 tambah 1, 4. 4 tambah 4, 8. 8 itu kalau dibuat berarti jadi 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3. Karena 2 pangkat 3 itu 2 dikali 2. Dikali 2. 2 kali 2, 4. Dikali 2, 8. Hubungkan lagi dengan ini. Baris yang keempat berarti sama dengan 2 pangkat 4. Baris yang keempat ini ya. Dikurangi 1 supaya jadi 3. Kemudian yang kelima. 1, 4, 6, 4, 1. Kalau dijumlahkan berarti 16 gitu ya. 16. Nah, 16 ini berarti 2 pangkat berapa? 2 pangkat 4 kan 16 itu. Hubungkan lagi dengan 5 ini. Oh, 4 itu adalah 5 dikurangi 1. Jadi 2 pangkat 4 itu sama dengan 2 pangkat 5 dikurangi 1. Dan seterusnya begitu sampai tidak terhingga. Nah, dari sini kita akan membuat rumus umum ya. Rumus umum itu dimisalkan huruf N misalkan. Bagaimana kalau huruf N rumusannya? Kita lihat di sini. Baris 1, 1 dikurangi 1. Baris 2, 2 dikurangi 1. Baris 3, 3 dikurangi 1. Baris 4, 4 dikurangi 1. Baris 5, 5 dikurangi 1. Berarti baris ke N berarti sama dengan 2 pangkat berapa? Berarti 2 pangkat N dikurangi 1. Nah, ini.
Ini adalah rumus untuk mencari jumlah bilangan pada setiap baris dari pola bilangan segitiga Pascal. Kita lihat contoh nih baris kelima. Baris kelima berarti n-nya diganti 5 ya. 2 pangkat 5 dikurangi 1. 5 dikurangi 1. 4 kan? 4. 2 pangkat 4. 2 kali 2. 4 kali 2. 8 dikali 2. 16. Jadi baris kelima itu jumlahnya 16. Coba lihat baris kelima jumlahnya 16. Benar ya? Jadi ini rumus untuk mencari jumlah bilangan dari pola bilangan segitiga Pascal di setiap barisnya. N itu barisnya ya. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Nomor 1, berapakah jumlah bilangan pada pola bilangan segitiga Pascal baris ke-11? Nah, N-nya berarti 11 kan? Berarti nomor 1 itu N-nya 11. Nah, jumlah bilangan pada baris ke-11 adalah, nah ini rumusnya kan, 2 pangkat N dikurangi 1, berarti tinggal diganti N-nya oleh 11, karena kan baris ke-11. Baris ke-11 N-nya diganti 11, berarti sama dengan 2 pangkat 11 dikurangi 1. 11 dikurangi 1 itu 10, jadi 2 pangkat 10. Berarti 2 pangkat 10 itu kan 2 dikali 2 sebanyak 10 kali. Nah, silakan kalikan jawab barengan ya langsung. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Nah, kekejar nggak barusan? Nah, itu ya ngaliinnya masing-masing. Jadi tinggal dikalikan saja. Sebanyak 10 kali mengalikan 2. Nah, itu dapat ya. Jadi kalau ditanya berapa jumlah bilangan pada segitiga Pascal pada baris kesekian ya, berarti tinggal dimasukkan ke rumusnya 2 pangkat N dikurangi 1. Sekarang nomor 2 itu kebalikannya. Sekarang yang ditanya justru barisnya. Kalau tadi jumlah bilangannya, sekarang barisnya. Jumlah bilangannya sudah ada 128. Nah, berarti kita masukkan rumus tadi. Rumusnya tetap sama ya. 2 pangkat N dikurangi 1 berarti sama dengan 128. Ini kan rumusnya. Ini jumlahnya sudah ada. Tinggal nyari N-nya. N-nya itu barisnya. Langkahnya bagaimana kalau begini? Nah, supaya mudah diselesaikan, kita 128-nya kita buat jadi pangkat. Berapa pangkat? 2 pangkat, karena kan di sini kan 2. Berarti harus kita buat menjadi 2 pangkat. 2 ya, supaya bilangan pokoknya ini sama, supaya angka yang di sini yang bukan pangkatnya sama. Nah, cari aja 128 itu 2 pangkat berapa? Kita kayak tadi ya, langsung 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Nah, sebanyak berapa kali 2-nya? Sebanyak 7 kali. Berarti 128-nya kita rubah menjadi 2 pangkat 7. Maka 2 pangkat N dikurangi 1 sama dengan 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 dari 128 ya. Nah, ini bilangannya 2-nya sudah sama. Berarti pangkatnya kita bisa buat menjadi sama. Artinya bahwa N dikurangi 1 sama dengan 7 ya. Berarti N dikurangi 1 sama dengan 7. Kalau N dikurangi 1 sama dengan 7, berapa N-nya? Berapa angka yang dikurangi 1? Hasilnya 7. Jelas-jelas 8. Nah, N dikurangi 1 sama 7, maka N sama dengan 8. N itu apa? N itu adalah barisnya. Baris keberapa yang berjumlah 128? Berarti baris yang ke-8. Berada di baris yang ke-8. Gitu ya. Ada pertanyaankah atau tidak ada? Mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan mengerti ya. Paham? Kalau tidak ada silahkan ditanyakan. Kalau di channel berarti nanyanya di kolom komentarnya di bawah ya. Kecuali kalau punya nomor HP kakak ya baru bisa nanya lewat HP ya, lewat handphone. Sekarang nomor 3. Nomor 3, jabarkanlah pangkat jumlah aljabar berikut ini. Nah, ini A pangkat A tambah B pangkat 2 kan kalau cara biasa itu A tambah B dikali A tambah B. Begitupun ini A dikurang B dikali A dikurang B. Yang ini berarti A ditambah B dikali A ditambah B dikali A ditambah B. Tetapi kita akan memakai cara pola bilangan segitiga Pascal. Caranya adalah yang pertama kita cari dulu polanya ya pada baris keberapa. Kalau 2 itu kan berarti 2 itu nih, kalau 2 itu N-nya berarti kan 3. 3 dikurangi 1 berarti ada baris ketiga. Baris ketiga, coba baris itu kan yang pertama baris 1 itu 1.
baris kedua 1 1, baris ketiga itu 1 2 1. Nah, yang baris ketiga 1 2 1 ya. Baris ketiga ini 3 dikurangi 1 jadi 2. Nah, baris ketiga berarti kan n-nya kan 3. Nah, baris ketiga ini 1 2 1 ya. Nah, dan kebetulan angkanya ada 3 ya. Baris ketiga angkanya ada 3 ya. Ada 3 1 2 3. Nah, kemudian bagaimana? Nah, kita teruskan. A tambah B pangkat 2 sama dengan. Nah, ini kita jelaskan sedikit. 1 2 dan 1 1 2 dan 1 ini dari sini ya, dari pola segitiga Pascal baris ketiga itu. Kemudian ini lihat. Ini kan pangkat 2. Kita mulai dari A. A pertama pangkat 2, kemudian ke sini A pangkat 1, kemudian A-nya tidak ada. Kemudian B asalnya tidak ada, kemudian B pangkat 1, terakhir B pangkat 2 karena di sini paling tinggi pangkat 2. Itu cara membuat penyelesaiannya menggunakan pola bilangan segitiga Pascal. Baru dikalikan 1 dikali A kuadrat, 2 dikali A dikali B, 2AB, kemudian 1 dikali B kuadrat, B kuadrat. Nah, mudah-mudahan tidak bingung ya ini. Coba kita lihat yang kedua, yang B. A dikurangi B pangkat 2, masih pangkat 2, berarti masih tetap di baris ketiga. Baris ketiga kan sama, angkanya 1, 2, 1 ya. 1, 2, 1, bukan 2, 1, 2. Kalau dulu ada komik 2, 1, 2, Wiro Sableng ya. Ini 1, 2, 1 angkanya ya, bukan 2, 1, 2. Kemudian kita teruskan. Nah, ini A dikurangi B pangkat 2 itu A dikurangi B itu kan sama saja dengan A ditambah negatif B. Nah, kita buat tulis begini. Kita ikutin ini tambah ya. Jadi caranya berarti sama saja. Bedanya B-nya di sini negatif. Kalau di atas positif, bedanya di sini negatif. Kita ikutin kayak tadi ya, kita jelaskan seperti tadi. 1 2 1 ini 1, kemudian 2, kemudian 1 ada di situ ya. Jadi ada 3 suku, suku 1, suku kedua, suku ketiga, ini namanya suku ya pada aljabar itu. Kemudian A pangkat 2, A pangkat 2, terus A pangkat 1, kemudian tidak ada. Sekarang bagian negatif B pangkat 2, negatif B dulu ya, negatif B berarti asalnya tidak ada, kemudian negatif B pangkat 1, kemudian negatif B pangkat 2. Jadi A turun pangkatnya sampai tidak ada, B itu dari tidak ada sampai terakhir naik ya, jadi naik terakhirnya sampai berapa? Sampai pangkat yang ada di sini saja. Baru kita kalikan. 1 kali A kuadrat, 2 dikali A dikali negatif B, positif kali negatif, negatif, jadi negatif 2AB. Kemudian yang ini dikuadratkan dulu, saat negatif B dikuadratkan berarti B kuadrat dikali 1 berarti B kuadrat tetap. Nah, ini hasilnya yang barusan dijelaskan. Jadi dari mana negatif 2AB? Dari 2 dikali A dikali negatif B, yaitu negatif 2AB. Sekarang yang terakhir yang pangkat 3. Nah, A tambah B pangkat 3 berarti ada di baris keempat. Baris keempat ya berarti angkanya ada 4 ya, tuh ada 4 walaupun ada yang kembar-kembar. Nah, kita selesaikan. Berarti A tambah B pangkat 3 sama dengan, nah ini. Seperti tadi ya, jadi ini 1, kemudian 3, 3 dan 1. Kita mulai dari A. A itu berpangkat 3 dulu, turun jadi pangkat 2, turun jadi pangkat 1, kemudian tidak ada. A doang itu berarti A pangkat 1 ya. Setiap bilangan itu kalau misalkan A huruf maksudnya huruf, kalau misalkan C berarti di depannya ada koefisien 1, 1. Kemudian pangkatnya juga 1. Jadi kalau C itu berarti sebenarnya 1C pangkat 1 gitu lengkapnya. Jadi di sini A itu berarti A pangkat 1. Sekarang lihat B. B asalnya kosong, kemudian B pangkat 1, kemudian B pangkat 2, kemudian B pangkat 3. Begitu ya. Jadi cara mengisinya seperti itu. Pertama, cari pola bilangannya pada baris keberapa angka-angkanya nih. Kemudian untuk hurufnya menurun saja, yang pertama menurun pangkatnya dari mulai yang terbesar, kemudian yang kedua ini dari yang terkecil sampai yang terbesar naik gitu.
Mudah-mudahan paham ya, ini ada 3 contoh. Yang nomor 3 ini ada A, B, dan C, berarti 3 contoh terwakili. Semuanya kalau ada soal yang lain mudah-mudahan bisa dikerjakan. Nah, berarti tinggal dikalikan hasilnya. Ini ya, A pangkat 3 karena dikali 1. Ini 3 dikali A pangkat 2 kali B, tinggal digabungkan saja ya. Kalau perkalian gini, 3 dikali A B pangkat 2 berarti 3A B pangkat 2. 1 dikali B pangkat 3 berarti B pangkat 3. Nah, ini udah beres karena sudah tidak bisa dijumlah lagi. Misalkan A pangkat 3 ditambah 3 kuadrat B bisa dijumlah? Nggak bisa. Karena berbeda jenis. Itu pelajaran terakhir dari dari pola bilangan dan pola konfigurasi objek sudah beres sebenarnya ya. Jadi kalau dulu mah ada pelajaran ini judulnya adalah barisan dan deret. Jadi ada barisan aritmatika, ada deret aritmatika, ada barisan geometri, ada deret geometri. Kalau sekarang tidak ada. Jadi sekarang hanya pola bilangan dan pola konfigurasi objek. Pola bilangan bentuknya angka, angka yang berpola. Kemudian pola konfigurasi objek itu adalah gambar-gambar yang berpola gitu. Nah, sekarang kita akan membahas soal supaya kita ingat pelajaran yang sudah dipelajari terutama di channel Mahdi Bahtiar. Karena kita di channel Mahdi Bahtiar ini untuk pola bilangan berarti sudah belajar dengan ini yang ketiga ya, ini bagian ketiga. Jadi sebelumnya sudah dipelajari 2 bagian. Kita lihat soalnya. Nah, ini istilah bilangan yang kosong di bawah ini menurut barisan bilangannya. Gampang ini ya, ini paling gampang kan, bisa ditambah, bisa dikurang, bisa dikali, bisa dibagi, atau cara lainnya. Sekarang kita lihat yang A. Yang A itu diapain? Ditambah ya, bertambah 3, bertambah 3, bertambah 3, ya udah tinggal nambah 3. 11 tambah 3, 14, 14 tambah 3, 17, 17 tambah 3, 20. Beres, berarti yang A gampang. Sekarang yang B gimana? Ini ada titik-titiknya di yang kedua, kemudian sama yang ujung. Caranya tetap saja seperti ini, bisa ditambah, kurang, kali, atau bagi, atau lainnya. Tapi mulainya berarti dari sini, jangan yang kosong-kosong ini. Ini yang ada angkanya dulu yang berdekatan. Berarti 2 ke negatif 1 itu dikurang 3, dari negatif 1 ke negatif 4 dikurang 3. Berarti sama, ini juga dikurang 3. Negatif 4 dikurangi 3, negatif 7. Negatif 7 dikurangi 3, negatif 10. Berarti ini juga sama, dikurangi 3. Berarti 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Nah, itu ya. Jadi jawabannya 5, negatif 7 dengan negatif 10. Sekarang yang C. 3, negatif 6, 12, negatif 24, dan seterusnya yang 3 angka seterusnya. Bagaimana caranya ini? Berkurang, bertambah, apa dibagi, apa dikali? Dikali ternyata ini. Coba dikali berapa? Dikali negatif 2, kali negatif 2, 3 dikali negatif 2, negatif 6. Negatif 2 dikali negatif 6 dikali negatif 2, 12. 12 dikali negatif 3, negatif 24. Negatif 24 dikali negatif 2, 48. 48 dikali negatif 2, negatif 96. Negatif 96 dikali negatif 2, 192. Nah, itu sekarang bagian yang D. Nah, yang D bagaimana? Ingat, kalau yang belajar di bagian pertama harusnya sudah ingat ini pakai cara apa? Cara Fibonacci. Fibonacci itu bagaimana? Angkanya didapat dari jumlah 2 angka sebelumnya. Ini kan 4. 4 itu dari 2 tambah 2, 4. Kemudian 6 dari 2 tambah 4 jadi 6. Berarti angka di sini dari 4 tambah 6 yaitu 10. 10 tambah 16 berarti taruh di sini 26. 16 tambah 26 berarti taruh di situ 42. Berarti jawabannya 10, 26, dan 42. Ini gampang ya, mudah-mudahan bisa, dan sering belajar ya, sering berlatih soal supaya ketika ada soal bisa mengerjakannya. Jadi selain paham matematika itu harus sering berlatih soal.
Soal yang kedua, sekarang tentukan rumus ke N dari pola di bawah ini. Nah, kita lihat. Ini asalnya 3, kemudian jadi 5, garisnya ya. Kemudian jadi 7, kemudian jadi 9. Ternyata bertambah 2. Ini sudah dijelaskan cara mendapatkan rumusnya, yaitu kalau selalu bertambah dengan bilangan yang sama, berarti itu bilangannya dari rumusnya. Jadi di sini bertambah 2, maka rumusnya berarti 2N, gitu, 2N. Kemudian 2N ini, lihat sekarang angka pertamanya. Angka pertama adalah 3 kan. Lihat suku pertamanya 3. Nah, 2 ini supaya jadi 3 itu bertambah berapa? Nambah kan? Ya, nambah 1. Maka 2 harus ditambah 1, berarti rumusnya tinggal 2N tambah 1. UN sama dengan 2N tambah 1. 2N dari ini penjumlahannya 1 supaya menjadi 3. 2 tambah 1 menjadi 3. Berarti itu adalah rumusnya. Kita buktikan ya. Ini ke 1, kedua, ketiga, keempat. Nah, suku keempat itu atau baris keempat, baris keempat, ya baris nggak apa-apa ya. Suku aja lah, suku keempat itu 9. Coba N-nya berarti diganti oleh 4. U4 sama dengan, berarti N-nya diganti oleh 4. 2 dikali 4. 8 ditambah 1, 9. Ya benar ya. Nah, seperti itu cara mendapatkan rumusnya. Sekarang yang B. Yang B bentuknya seperti pola persegi. Kalau pola persegi kan yang pertamanya itu satu baris 2 kolom doang ya, 1 kali 2, yang kedua 2 kali 3, yang ketiga 3 kali 4. Tapi yang ini mah yang pertama itu 2 dikali 4 ya, 2 dikali 4. Yang kedua 3 dikali 1, 2, 3, 4, 5, 3 dikali 5. Yang ketiga berarti 4 dikali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 dikali 6. Yang keempat 5 dikali 7, ini ada 7, ini ada 5 ya. 5 dikali 7 tuh 1, 2 kali 4, 2, 3 kali 5, 3, 4 kali 6, 4, 5 kali 7. Coba kalau 5 berapa? 5 itu berarti 6 kali 8 gitu ya. Coba kalau ke 100 berapa? 101 kali 103 gitu. Karena ini nambah 1, kemudian ke sini nambah 3 ya, nambah 1 nambah 3. Maka secara umum N berarti bagaimana? N tambah 1 dikali N tambah 3. N tambah 1 dikali dengan N tambah 3. Nambah 1 dikali dengan nambah 3. Atau kita tulis juga, nah ini UN-nya ya. Bisa kita tulis dalam bentuk lain, N kuadrat ditambah 4N dikali 3 dikalikan ya, N dikali N, N kuadrat, kemudian N dikali 3, 3N, 1 dikali N, 1N, 3N ditambah 1N, 4N. Kemudian 1 dikali 3, 3. Nah, ini adalah rumusnya. Jadi kalau misalkan ditanya berapakah pola bilangan ini, yang ini, pada pola bilangan yang ke-10, ya berarti tinggal dimasukkan ke sini. Atau ke rumus yang ini boleh, ke rumus yang ini boleh, sama saja. Misalkan ke sini ya, 10 ditambah 1, 10 tambah 1 berapa? 11. Dikali 10 tambah 3, 10 tambah 3, 13. Berarti 11 dikali 13. Berapa 11 dikali 13? 143 itu. Jadi pola bilangan ke-10 kalau dibuat pola bilangannya seperti ini, pola konfigurasi objeknya ada 143, ada 11 baris, kemudian ada 13 kolom. Begitu ya. Kemudian yang terakhir, tentukan bilangan yang ke-60 dari bentuk berikut. A. Pola bilangan ganjil. B. Pola segitiga. C. Rumus C dengan D itu sebuah rumus. Pola bilangan ganjil. Nah, ini di bagian pertama sudah dipelajari. Pola bilangan ganjil itu rumusnya UN sama dengan 2N dikurangi 1. N-nya itu yang ditanyakan 60. Berarti U60 sama dengan 2 dikali 60 dikurangi 1. Gitu ya. Ini pertanyaannya nih 60. N-nya diganti 60 dikurangi 1. 2 kali 60, 120 dikurangi 1, 119.
Kemudian pola segitiga ini rumusnya ya, harus hafal nih. Pola segitiga itu kan setengahnya dari pola persegi panjang. Nah, pola persegi panjang rumusnya N dikali N tambah 1. Kalau pola segitiga rumusnya N dikali N tambah 1 dibagi 2. Dibagi 2 itu berarti setengahnya ya. Pertanyaannya, suku yang ke-60 berarti N-nya diganti 60. 60 dikali 60 tambah 1 dibagi 2 gitu ya. U60 sama dengan N ganti 60, N ganti 60 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 30 dikali 61. Dari mana coba 30? 30 itu dari 60 bagi 2, 30. 60 ditambah 1 jadinya 61. Jadi 30 dikali 61 hasilnya 1830 gitu ya. Bilangan yang ke-60 dari bentuk pola segitiga adalah 1830. Sekarang yang C. Yang C ada rumusnya, jadi rumusnya sudah ditentukan, tinggal bilangan yang ke-60-nya. Berarti sama, N-nya tinggal diganti oleh 60. U60 sama dengan 5 dikali 60 ditambah 3. 5 dikali 60, 300 ditambah 3, 303. Sekarang yang D. Yang D sama N-nya tinggal diganti oleh 60. N yang ini diganti oleh 60. N sama dengan 3 dikali 60 kuadrat dikurangi 7 dikali 60. 60 kali 60 dulu, jangan 3 dikali 60 dulu, dikuadratkan dulu, baru dikali. 6 kali 6, 36, tambahkan 02, 3600. Jadi 3 dikali 3600, dikurangi. 7 kali 6, 42, tambahkan 0, 420. 3 dikali 3600 itu 10.800 dikurangi 420, 10.380. Nah, itu saja pembelajaran pola bilangan bab 1 sudah beres dari bagian 1, bagian kedua, dan bagian ketiga. Bagian 1 itu barisan bilangan, bagian kedua itu pola konfigurasi objek, dan bagian ketiga adalah pola bilangan segitiga Pascal. Barusan juga pembahasan soalnya sudah dibahas, soal yang mewakili bab 1 ya. Kepada adik-adik semua, untuk pembelajaran matematika, pertama harus paham, kedua harus sering berlatih soal. Sering berlatih soal ya, karena kalau tidak sering berlatih soal, nanti ketika menemui soal itu akan kesulitan. Kesulitan itu bisa jadi lupa, bisa jadi karena memang tidak tahu cara mengerjakannya ya. Itu saja dari channel Mahdi Bahtiar. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.